Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrol tentang Ka'bah ya. Nah, Ka'bah ini merupakan bangunan yang ada di dalam bangunan Masjidil Haram ya. Nah, bangunan Ka'bah beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti bait atau rumah, Baitul Haram atau rumah suci, Baitullah atau rumah Allah, Baitul Atiq yang artinya rumah tua, dan juga Awalul Bait yang artinya rumah pertama. Nah, Ka'bah yang juga berarti persegi atau kubus ini merupakan patokan ya, atau pedoman yang dijadikan arah kiblat ya, untuk sholat umat Islam. Nah, di sini Ka'bah ini maksudnya ya, ini dipugar ya pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di situ bahwa bangunan suci Ka'bah ini ya sudah ada sewaktu Nabi Ibrahim itu menempatkan Hajar, salah satu istri dari Nabi Ibrahim, dan juga bayi Ismail ke lokasi tersebut. Nah, pada masa Nabi Muhammad berusia 30 tahun ketika sebelum diangkat menjadi Rasul waktu itu ya. Nah, bangunan ini direnovasi akibat adanya banjir bandang yang melanda kota Mekah, dan saat itu sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Nah, batu Hajar Aswad ini merupakan batu yang konon berasal dari surga, yang sekarang ditempatkan di sebelah tenggara ya, atau di sisi timur ya, salah satu sudut Ka'bah. Tapi berkat penyelesaian Nabi Muhammad, perselisihan ini berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan juga tanpa ada pihak yang dirugikan. Dan pada saat menjelang Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi sampai kepindahannya ke kota Madinah, bangunan Ka'bah ini yang awalnya itu jadi tempat ibadah agama monoteisme atau tauhid ya, ajaran Nabi Ibrahim ya, telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab yang di sekelilingnya itu diletakkan sekitar 360 berhala atau patung yang merupakan perwujudan tuhan-tuhan politeisme bangsa Arab ya. Nah, ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliyah, padahal sih sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa ke kaum Yahudi bahwa Allah itu tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun, dan tidak memiliki perantara untuk penyembahannya, serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak diperanakkan dan tidak juga beranak ya. Dan Ka'bah ini akhirnya dibersihkan dari patung-patung agama politeisme ketika Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah dan dikembalikan sebagai rumah ibadah agama tauhid atau Islam. Nah, jadi waktu itu sebenarnya Ka'bah ini punya dua pintu, tapi setelah terjadi kekurangan dana untuk renovasi akibat banjir, nah bangunan Ka'bah ini dibuat hanya satu pintu saja. Nah, ada bagian yang lainnya tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah, yaitu Hijr Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Nah, saat itu pintunya dibuat tinggi ya, dan letaknya hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya, karena suku Quraisy ini merupakan suku atau kabilah yang dimuliakan oleh bangsa Arab waktu itu. Nah, memang ada perbedaan pendapat setelah itu ketika renovasinya itu dibuat seperti apa, tapi apakah dibikin dua pintu serta dimasukkannya Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Tapi ya udah, ternyata setelah ada pergantian penguasa ya waktu itu, karena penguasa yang ada di Mekah waktu itu berganti-ganti ya, sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini.
bangunan Ka'bah tetap sesuai ya, sesuai seperti sekarang ini, karena nanti dikhawatirkan nanti akan ada bongkar pasang lagi ya untuk bangunan Ka'bah itu sendiri, modelnya seperti apa. Nah, kemudian untuk bagian tengahnya sendiri seperti apa ya? Apakah di dalam Ka'bah itu ada ini ya, ada patungnya mungkin atau mungkin yang sangat istimewa gitu ya. Nah, banyak yang bertanya ya, di dalamnya itu ada apa. Nah, untuk isinya, Ka'bah itu sebenarnya isinya nggak ada apa-apanya ya, hanya ada lemari dan juga ada parfum yang digantung gitu aja ya, diletakkan supaya bisa mengharumi ruangannya gitu aja ya. Cuma begitu saja. Terus kemudian untuk pintunya sendiri ya memang ada ya, digunakan untuk masuk ke sana. Dan untuk penyelubung yang ada di Ka'bah sendiri, nah ini ada namanya kiswah. Kiswah ini merupakan kain yang menutupi Ka'bah dan biasanya diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika itu jemaah haji berjalan ke Bukit Arafah pada musim haji ya. Nama kiswah sendiri dalam bahasa Arab artinya selubung dan seasal dengan kata kiswi dalam bahasa Ibrani. Nah, setiap tahun kiswah lama diangkat, diganti yang baru ya. Kemudian yang lama itu dipotong-potong dan akhirnya dibagi ini ya ke orang-orang yang seperti pejabat ya, pejabat muslim asing yang berkunjung, dan organisasi asing ini diberi bagian kecilnya dan digunakan sebagai hadiahnya. Nah, tapi kemudian para pejabat tersebut juga memberikan souvenir, bisa juga ngasih parfum juga ya. Jadi seperti itu. Dan untuk pembangunan dari atau pembuatan dari kiswah ini sendiri, nah ini sudah ada ya sejak di zaman jahiliyah ya. Waktu itu ada Adibaj Natila binti Hiban, ibu dari Abbas bin Abdul Muthalib, ini yang menjadi salah satu pembuat kiswah waktu itu. Dan untuk saat ini ada orang yang untuk membuat kiswah itu ada ini ya, ada pembuat khususnya. Tapi biayanya ini cukup lumayan ya, 17 juta real, dan kain ini memiliki luas 658 meter persegi dan terbuat dari sutra seberat 670 kg. Jahitannya sendiri terdiri dari benang emas, dan emasnya itu emas murni ya, seberat 15 kg. Kain ini terdiri dari 47 bagian kain, dan masing-masing kain memiliki panjang 14 meter dan lebarnya 101. Dan jahitannya itu ada ayat-ayat suci Al-Quran yang biasanya dirancang secara manual, tapi sekarang sudah dipercepat dengan menggunakan komputer ya. Jadi seperti itu. Dan memang kalau untuk Ka'bah sendiri ini akhirnya dijadikan ini ya, semacam ya, bukan semacam ya, tapi memang digunakan untuk patokan. Dan untuk kiswah sendiri ini ketika ada jemaah haji yang mau ke situ mau ambil sebagai jimat ya jelas nggak boleh, karena itu syirik itu nggak diperbolehkan dalam agama Islam ya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.